Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman lainnya. Saya Epi Marinasari dengan ujung NPM 034 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi laporan hasil Project Based Learning kami, di mana salah satu fungsi laporan keuangan adalah untuk menganalisis kinerja perusahaan agar dapat memprediksi arah masa depan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya. Next, yang pertama ada Nima Dedewanti Cahyani dengan ujung NPM 008, kemudian Salsabila Indah Arti Pratama dengan ujung NPM 009, Klari Naila dengan ujung NPM 014, dan yang terakhir ada Bisma Putra Atala dengan ujung NPM 108. Kemudian terdapat 6 topik pembahasan yang akan kami presentasikan pada malam ini, dengan 3 topik utamanya yaitu profil perusahaan, overview kinerja keuangan, dan implementasi PSAK pada perusahaan Astra Agrolistari Tbk. Maka langsung saja pada topik pembahasan pertama yaitu profil entitas atau perusahaan. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil PT Astra Agro Lestari Tbk. Dapat dilihat dalam tabel yang tertera di PPT bahwa PT Astra Agro Lestari Tbk itu beralamat di Jalan Pulau Ayang Raya Blok OR1, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. PT ini bidang usahanya berada di agriculture plantation. Untuk tanggal berdirinya sendiri pada tanggal 3 Oktober 1988. Dan PT Astra Agro Lestari ini menjadi perusahaan terbuka pada tanggal 9 Desember 1997 dengan kode saham AALI. Dan modal sahamnya itu sebesar 2 triliun yang terdiri dari 4 miliar saham dengan nominal 500 per lembar saham. Kemudian untuk entitas PT Astra Agro Lestari Tbk itu lumayan banyak sehingga kami hanya menulis sedikit. Beberapa di antaranya itu ada PT Pasangkayu, PT Letawa, PT Subur Agro Makmur, dan PT Tanjung Sarana Lestari. Lalu untuk situs web, email, nomor fax, email itu bisa dilihat dalam tabel yang tertera pada PPT. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Eh, Di sini merupakan overview analisis keuangan. Nah, ini merupakan ikhtisar data keuangan penting dari laporan posisi keuangan. Di mana teman-teman paham jika pada akun-akun ini terjadi peningkatan yang dari tahun ke tahun. Berarti perusahaan ini menandakan suatu indikasi kemajuan dari tahun 2017 ke 2021. Next, pada analisis keuangan, saya melakukan analisis komparatif, yaitu menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Nah, teman-teman lihat di sini merupakan grafik dari analisis komparatif terhadap aset, di mana grafik ini berisi tentang aset lancar, aset tidak lancar, dan juga aset. Dari grafik di PowerPoint, teman-teman bisa lihat di bawah total aset perusahaan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,43%. Untuk 2019 ke 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,99%. Dan untuk tahun 2018 ke 2019 mengalami 0,44%. Dan untuk 2017 ke 2018 mengalami peningkatan 6,92%, di mana kenaikan aset paling besar terlihat pada tahun 2020 ke 2021. Namun, untuk kenaikan yang paling kecil terlihat pada tahun 2018 ke 2019. Hal ini dipengaruhi oleh kecilnya peningkatan yang terjadi pada aset lancar. Next. Selanjutnya, analisis komparatif kepada liabilitas. Pada kondisi liabilitas tidak jauh berbeda nih pada aset yang sebelumnya. Itu liabilitas juga mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan pada liabilitas semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 ke 2018, peningkatan liabilitas itu sebesar 15,22%. Nah, sedangkan untuk tahun 2020 ke 2021, peningkatannya itu semakin menurun, yaitu sebesar 8,15%. Dari hal tersebut dapat kita ketahui persentase peningkatan liabilitas itu mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya adalah analisis komparatif pada ekuitas. Itu ekuitas pada PT Astra Agro Lestari mengalami penurunan pada perubahan 2018 ke 2019. Akan tetapi mengalami peningkatan di tahun selanjutnya sebesar 1,41%. Untuk peningkatan tertinggi terjadi pada perubahan tahun 2020 ke 2021, yaitu sebesar 9,99%. Selanjutnya adalah analisis rasio kecukupan arus kas, di mana kami menggunakan rasio ini untuk menganalisis cash flow dari perusahaan. Rasio ini itu untuk mengetahui kecukupan kas yang dimiliki oleh perusahaan, apakah sudah cukup atau tidak nih, untuk memenuhi tingkat pertumbuhan operasi perusahaan, di mana persentase mencatat posisi kas dan setara kas pada akhir tahun 2021 sebesar 3,90 triliun atau naik 29,0% dibandingkan akhir tahun 2020. Hal ini secara signifikan dipengaruhi oleh penerimaan kas dari pelanggan akibat kenaikan harga jual CPO dan turuna serta penerimaan restitusi pajak. Teman-teman dari slide ini ada juga nih rumus dari CFAR, yaitu cash flow efficiency ratio,
di mana jumlah kas operasi selama 3 tahun dibagi dengan pengeluaran jumlah selama 3 tahun, ditambah penambahan persediaan selama tahun, ditambah dengan dividen selama 3 tahun. Akan tetapi, untuk akun di cash flow perusahaan hanya terdapat jumlah kas operasi selama 3 tahun dan juga pengeluaran modal selama 3 tahun. Yang mana CFAR mendapatkan 1,61, yang berarti perusahaan ini sudah kas dari perusahaan ini sudah cukup untuk membiayai tingkat pertumbuhan operasi perusahaan. Oleh karena itu, dalam arus kas penerimaan didominasi oleh akun penerimaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai laporan laba rugi komprehensif. Di sini saya menggunakan metode analisis tren, di mana analisis overview kinerja keuangan komparatif ini dengan metode tren menggunakan tahun dasarnya 2021. Kemudian berdasarkan data pada laporan laba rugi PT Astro Agro Lestari dan tabel di PPT, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2018 hingga 2019 sempat terjadi penurunan pada nilai laba rugi perusahaan, di mana tahun 2018 entitas membukukan laba yang diatribusikan kepada pemilik ini senilai Rp1.438.511 atau turun 27% dari posisi tahun 2017. Dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 sebesar 62% dari posisi 73% tahun 2018. Penyebab turun laba PT Astro Agro Lestari pada tahun 2018 hingga 2019 ini yaitu peningkatan beban pokok penjualan yang lebih tinggi sehingga membuat laba kotor PT ini semakin tertekan. Kemudian laba kotor yang dihasilkan entitas tahun 2018 pada PPT dapat kita lihat sebesar Rp3.539.506, turun sekitar 13% dari posisi 86%. Begitu pula dengan tahun 2019-nya, entitas ini mencatat laba kotor sebesar Rp2.144.506 atau turun 44%. Nilainya ini mengalami penurunan kembali dari posisi 2018. Kemudian jika kita lihat kembali pada laporan laba rugi perusahaan tahun 2019, penurunan laba ini terjadi karena ada kerugian selisih kurs bersih Rp34.652 dari keuntungan selisih kurs pada tahun lalu sebesar Rp66.114. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2021-nya laba perusahaan ini terus melonjak. Kenaikan ini disebabkan peningkatan pendapatan perusahaan. Pada tabel tahun 2020, entitas ini mencatatkan laba bersih sebesar Rp18.807.043 atau naik sekitar 5,32%. Dilihat dari laporan laba rugi perusahaan tahun 2020, laba ini semakin terus menaik karena beban pokok penjualan menurun dan beban penjualannya berkurang. Kemudian entitas juga mendapatkan selisih kurs atau keuntungan tinggi dan mendapatkan tambahan keuntungan bagian atas hasil bersih Ventura bersama itu sebesar Rp88.463 dari sebelumnya rugi Rp5.899, sehingga perusahaan ini mampu menghasilkan laba tahun berjalan pada PPT dapat kita lihat sebesar Rp893.779 atau naik sebesar 31% dari 12% tahun lalu. Sampai dengan tahun 2021-nya, laba perusahaan ini terus melaju naik seperti yang dapat kita lihat di PPT kembali. Laba bruto atau kotornya ini meningkat dari Rp2.962.891 menjadi Rp4.830.041. Next, kemudian ada ekuitas. Sama halnya dengan laporan laba rugi tadi, saya menggunakan metode tren, di mana berdasarkan tabel yang ditampilkan dapat dilihat bahwa total ekuitas dari 2017 hingga 2021 ini mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Total ekuitas tahun 2018 ini sebesar 90%, naik dari posisi 88% pada tahun 2017-nya. Peningkatan ini terjadi pada akun saldo laba belum dicadangkan yang meningkat. Lalu pada tahun 2019-nya terjadi penurunan ekuitas sebesar 2%. Ini terjadi karena adanya penurunan pada akun saldo belum dicadangkan sebesar Rp337.854 dari posisi ekuitas tahun sebelumnya. Kinerja perusahaan yang mulai membaik pun kembali membuat entitas mengalami kenaikan terus-menerus di 2 tahun berikutnya, yaitu sebesar 1,36% pada tahun 2020. Begitu pula pada tahun 2021-nya, ekuitas entitas terus melaju naik, di mana sama hasilnya pada tahun 2017, peningkatan ini terjadi pada akun saldo belum dicadangkan yang meningkat. Rp14.304.404.458 atau 4,78% tahun 2020 dan sebesar Rp15.810.568 pada tahun 2021. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini mengenai overview kinerja keuangan komparatif mengenai rasio likuiditas. Bisa dilihat tabel rasio likuiditas pada PPT. Untuk perhitungan current rasio itu didapat dari total aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya. Sedangkan untuk quick rasio didapat dari total aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Untuk current rasio PT Astra Agro Lestari Tbk itu memiliki hasil pada tahun 2021 itu sebesar 157,95%, tahun 2020 sebesar 331,26%, tahun 2019 sebesar 285,43%, tahun 2018 sebesar 146,29%, dan pada tahun 2017 itu sebesar 160,01%.
Lalu untuk quick ratio sendiri pada tahun 2021 itu sebesar 107,22%, tahun 2020 sebesar 210,45%, tahun 2019 sebesar 159,43%, tahun 2018 sebesar 63,91%, dan tahun 2017 itu sebesar 107,70%. Nah, setelah mengetahui besaran current ratio dan quick ratio, bisa dilihat dalam bentuk grafiknya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk current ratio dan quick ratio itu mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan 2020, yang mana pada tahun tersebut PT Astra Agrolestari Tbk dapat membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar dan juga aktiva lancar yang lebih liquid. Kemudian untuk tahun 2021 itu mengalami penurunan baik current ratio maupun quick ratio, yang berarti perusahaan belum cukup baik dalam melakukan kewajibannya pada tahun tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas dalam PT Astra Agrolestari Tbk. Di dalam rasio solvabilitas ini terdapat debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Yang pertama itu debt to equity ratio atau DER. DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Nah, dari hasil perhitungan di atas ini, debt to equity ratio dalam PT Astra Agrolestari ini rata-ratanya 33,60%. Menurut Kasmir, bahwa total debt to equity ratio dapat dikatakan baik jika rasio lebih kecil dari 80%. Lalu pada PT Astra Agrolestari ini termasuk pada kategori yang masih baik. Hal itu menggambarkan bahwa kinerja keuangan pada entitas ini dengan komposisi hutang yang masih kecil dibandingkan dengan modal entitasnya. Lalu pada debt to asset ratio atau DAR merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tingginya DAR akan menunjukkan semakin beresiko untuk entitas karena semakin besarnya hutang yang digunakan dalam pembelian aset entitas. Rata-rata untuk debt to asset ratio ini rata-ratanya 29,08. Berdasarkan Kasmir, aset rasio yang baik itu di angka 35%. Berdasarkan tabel DAR untuk PT Astra Lestari ini, bisa dikatakan bahwa DAR dari PT ini masih tergolong baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio ini dapat mengukur besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya. Profitabilitas ini terdapat dua, yaitu ada ROA dan ROE. ROA sendiri digunakan untuk mengetahui seberapa andal perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Rumus menghitung ROA sendiri, laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Dapat kita lihat pada grafik di PPT ini bahwa ROA pada tahun 2017 terdapat 8,2%, pada tahun 18 5,6%, pada tahun 19 0,9%, pada tahun 2020 3,2%, dan pada tahun 2021 6,8%. Dapat dilihat pada perhitungan kinerja perusahaan cukup baik, namun terdapat penurunan di tahun 2019 yang cukup signifikan, sehingga mendapatkan nilai sebesar 0,9%. Jika ROA bernilai kurang dari 1, maka perusahaan dapat dikatakan tidak dapat mengembalikan keuntungan dari aset yang didapatkan. Penurunan tersebut dikarenakan laba bersih yang didapatkan perusahaan tidak sebanding dengan aset yang dimiliki. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata dari tahun 2017 sampai tahun 2021, perusahaan masih mendapat nilai 6,56%. Dapat disimpulkan perusahaan menerima laba yang cukup dan kinerja perusahaan dapat dikatakan baik. Perusahaan juga mampu meningkatkan kinerja perusahaan setelah terjadinya penurunan di tahun 2019. Selanjutnya ada ROE, yaitu Return on Equity Ratio, merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE sendiri rumusnya adalah laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Sehingga pada tahun 2017 mendapatkan nilai ROE sebesar 1,1%, tahun 2018 sebesar 7,8%, tahun 2019 1,2%, tahun 2020 4,6%, dan tahun 2021 mendapatkan 9,7%. Pada tahun 2017, perusahaan hanya mendapatkan 1,1, namun hal tersebut masih dapat dikatakan aman karena tidak berkurang dari 1. Pada tahun 2018, perusahaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terjadi karena laba bersih yang dihasilkan pada tahun berjalan mendapat jumlah yang besar. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan kembali. Namun pada tahun 2020 sampai 2021 perusahaan dapat meningkatkan kembali laba yang dihasilkan. Penurunan yang terjadi pada tahun 2017 dan 2019 tidak membuat perusahaan dikatakan tidak mampu mengelola dana investasi karena masih bernilai di atas 1. Secara keseluruhan, rata-rata perusahaan dapat dikatakan andal dalam mengelola dana yang diberikan oleh investor, serta perusahaan dapat dipercaya oleh para pemegang saham. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan implementasi PSAK pada PT Astra Agrolestari Tbk. Yang pertama itu ada implementasi PSAK nomor 3.
Deskripsinya PSAK 3 ini menyajikan tentang laporan keuangan interim. PSAK 3 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1995. Laporan interim itu sendiri merupakan laporan yang berisikan laporan keuangan yang ringkas dalam periode interim. Tujuan dari PSAK nomor 3 ini adalah menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam pelaporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode. Untuk ruang lingkup dan isi substansinya bisa dilihat dari tampilan yang ada di PPT berikut ini. Selanjutnya, analisis kepatuhan PSAK nomor 3 pada PT Asra Argo Lestari Tbk. Pada PT Asra Argo Lestari dalam penerapan PSAK 3 bisa dilihat dalam periode laporan keuangan yang ringkas pada PT Asra yang terdiri dari laporan keuangan untuk periode triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Sesuai dengan pernyataan PSAK 3 paragraf 9, jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap dalam laporan keuangan interimnya, maka format dari laporan interim tersebut sesuai dengan persyaratan PSAK nomor 1, penyajian laporan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada PSAK nomor 1, bahwa PT Asra Argo Lestari Tbk sudah menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Berikut adalah laporan keuangan interim dari PT Asra Argo Lestari Tbk yang disajikan secara triwulan. Kesimpulannya adalah PT Asra Argo Lestari Tbk ini sudah menyajikan laporan keuangan interimnya sesuai dengan persyaratan secara per triwulan. Kemudian, baik dalam pelaporan posisi keuangan interim, laporan laba rugi interim, dan laporan arus kas interim sudah memenuhi PSAK nomor 3, sesuai dengan keterangan pada paragraf 10-11A tentang format dan isi laporan keuangan interimnya. Selanjutnya, deskripsi dan tujuan PSAK nomor 5. PSAK nomor 5 ini menyajikan tentang segmen operasi. PSAK nomor 5 tentang segmen operasi telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 15 Desember 2009. Segmen operasi merupakan komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Tujuan dari PSAK ini adalah agar entitas bisa mengungkapkan informasi yang memungkinkan bagi pengguna laporan keuangan untuk evaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dalam lingkungan ekonomi mana entitas itu beroperasi. Ruang lingkup dan isi substansinya bisa dilihat dalam tampilan PPT yang telah ditampilkan. Analisis kepatuhan PSAK pada PT Asra Argo Lestari Tbk. Pada dasarnya, perusahaan bergerak dalam satu segmen operasi, yaitu usaha kelapa sawit. PT Asra Argo Lestari Tbk ini melaporkan segmen operasi dengan cara yang konsisten dengan membuat laporan internal yang diberikan kepada pemilik keputusan yang strategis. Adapun informasi yang disajikan oleh PT Asra Argo Lestari Tbk yaitu berupa informasi, wilayah geografis, dan juga pelaporan segmen laba, serta aset dari operasi perusahaan, yang mana hal ini telah sesuai dengan paragraf nomor 22 PSAK nomor 5. Laporan keuangannya bisa dilihat dalam tampilan yang tertera di PPT. Juga perusahaan mencatat pelaporan segmen operasi produk yang telah dipasarkan sesuai dengan paragraf 5 dari PSAK nomor 5, yang informasinya tersedia di CLAK perusahaan pada lampiran ke-28 bagi pendapatan bersih. Dari data di atas menggambarkan bahwa PT Asra Argo Lestari Tbk sudah menyajikan laporan segmen operasinya sesuai dengan persyaratan yang ada. Kesimpulannya, yang dapat disimpulkan pada PT Asra Argo Lestari Tbk ini, dalam penyajian segmen operasinya sesuai dengan prinsip utama dari PSAK 5, dengan membuat pelaporan segmen operasi untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mengetahui di mana aktivitas bisnis dan lingkungan ekonomi perusahaan yang berada dan menyediakan informasi wilayah geografis dan juga pelaporan segmen laba serta aset dari operasi perusahaan. Selanjutnya, deskripsi dan tujuan PSAK nomor 7. PSAK 7 membahas tentang pengungkapan pihak berelasi. Pihak-pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyediakan laporan keuangannya. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas ini berisi pengungkapan yang diperlukan. Selanjutnya, analisis kepatuhan PSAK nomor 7 pada PT Asra Argo Lestari Tbk. Sistem dalam pelaporan yang dilakukan oleh PT Asra Argo Lestari Tbk, yaitu pada setiap transaksi piutang utang usaha maupun lainnya terhadap pihak yang berelasi diungkapkan dalam laporan keuangan, yang mana hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada paragraf 4 PSAK 7, yaitu bahwa transaksi dan saldo pihak berelasi dengan entitas lainnya dalam satu kelompok usaha entitas diungkapkan dalam laporan keuangan entitas. Next. Berikut adalah laporan keuangan yang disajikan PT Asra Argo Lestari Tbk pada pihak-pihak yang berelasi. Piutang yang berasal dari pihak berelasi PT Asra Argo Lestari Tbk sebagian besar dari PT Kreasi Jaya Adikarya. Piutang jangka panjang dalam mata uang asing PT Kreasi Jaya Adikarya dikenakan bunga sebesar 2,5% di atas LIBOR. Tidak ada jaminan dan jadwal pengembalian yang tetap atas piutang ini. Lalu pengungkapan ini bisa memberikan informasi bahwa terdapat sedikitnya peningkatan kegiatan penjualan terhadap pihak yang berelasi pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pengungkapan ini bahwa transaksi yang terjadi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dengan transaksi yang wajar. Kesimpulannya, dari analisis di atas, informasi yang diberikan pada catatan atas laporan keuangan pada PT Asra Argo Lestari Tbk sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK nomor 7 dengan memberikan informasi dalam laporan keuangan terkait dengan nilai transaksi dan saldo, komitmen, dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada PSAK 8 mengenai peristiwa setelah periode pelaporan, yang tujuannya sebagai pedoman bahwa entitas tidak boleh menyusun laporan keuangan atas dasar kelangsungan usaha jika peristiwa setelah periode pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Berikut ada ruang lingkup, substansi, serta deskripsi yang dapat dibaca di PPT. Oke, selanjutnya ada implementasi PSAK 8. Pada tahun 2017 sampai 2019 tidak adanya peristiwa setelah periode pelaporan. Namun pada laporan keuangan konsolidasi PT Astra Agro Lestari pada tahun 2020-2021 terdapat peristiwa setelah periode pelaporan yang ditujukan dalam catatan atas laporan keuangan yang bertuliskan sebagai berikut. Nah, jadi implementasi PSAK 8 yaitu peristiwa yang terjadi adalah pelepasan kawasan hutan yang berdampak pada tanggal 11 Januari 2022. Namun hal tersebut dapat mempengaruhi instrumen keuangan yang telah disusun oleh grup, sehingga grup mengungkapkan dalam peristiwa setelah periode pelaporan yang terdapat dalam CHLK. Pembagian dividen final diakui sebagai liabilitas ketika dividen tersebut disetujui rapat umum pemegang saham perusahaan. Pembagian dividen interim diakui sebagai liabilitas ketika dividen diputuskan oleh rapat direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dalam penyajian dan pengungkapannya, implementasi PSAK 8 telah diakui oleh PT Astra Agro Lestari. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikut ini adalah implementasi PSAK 18 terhadap perusahaan PT Astra Agro Lestari. Yang mana PSAK 18 itu mengatur tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat purna karya. Bisa lihat dari tabel berikut. Tabel berikut merupakan implementasi PSAK 18. Yang mana pada tabel di atas dapat diketahui PT Astra Agro Lestari sudah sesuai dengan PSAK 18. Di mana pada perusahaan ini dicatat sebagai imbalan dan bukan manfaat. Untuk pencatatan imbalan pensiun pada PT Astra Agro Lestari juga sudah sesuai dengan PSAK 18 karena menyajikan laporan aset itu tersedia untuk manfaat purna karya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh bahwa akunnya itu merupakan nilai kini kewajiban dan juga nilai wajib aset program. Jadi dapat disimpulkan pada implementasi PSAK 18 itu perusahaan PT Astra Agro Lestari itu dalam pencatatan purna karya sudah sesuai dengan PSAK 18. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai PSAK 24, yaitu imbalan kerja, di mana deskripsi dan tujuannya dapat dilihat di layar PPT. Kemudian selanjutnya ada substansi dan ruang lingkup, yang penjelasan masing-masingnya dapat dilihat di layar PPT. Langsung saja pada implementasi PSAK 24, di mana di sini dapat dilihat pada PT Astra Agro Lestari, imbalan kerja ini dibagi menjadi imbalan kerja jangka pendek, imbalan pensiun, dan imbalan pasca kerja lainnya, serta imbalan kerja jangka panjang lainnya. Entitas memberikan imbalan pasca kerja lainnya seperti uang pisah, uang penghargaan, kompensasi, dan masa persiapan pensiun, di mana penyajian kewajiban imbalan kerja pada PT Astra Agro Lestari ini tercatat pada laporan posisi keuangan pada bagian liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjangnya, seperti halnya yang ditampilkan dalam PPT. Kemudian selanjutnya, kewajiban imbalan pasti pada PT Astra Agro Lestari ini dihitung sekali 1 tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Project Unit Credit. Terkait imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan Jubel diberikan berdasarkan peraturan PT Astra Agro Lestari dengan metode Unit Credit dan didiskontokan ke nilai kini. Program pensiun imbalan pasti ini pun dikelola oleh Dana Pensiun Astra 1 dan pesertanya adalah karyawan yang telah menjadi peserta Dana Pensiun Astra sebelum Dana pada tanggal 20 April 1992. Program imbalan pasti ini merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, dan masing-masing penyajiannya dapat dilihat di layar PPT. Kemudian kesimpulan dari analisis kepatuhan PSAK 24 ini, di mana secara keseluruhannya pencatatan imbalan kerja sudah mencakup dan sesuai dengan PSAK 24 tentang imbalan kerja. Hal ini dapat dilihat dari data-data terkait di atas, mulai dari pembagian jenis imbalan mencakup imbalan jangka panjang dan jangka pendek, penyajian imbalan kerja yang telah diungkapkan, diukur, dan disajikan sesuai dengan PSAK 24. Selain itu, pada catatan atas laporan keuangan lampiran 53 tercantum mutasi dari imbalan kerja yang kemudian dibagi menjadi mutasi kini, imbalan kewajiban kerja, dan mutasi nilai wajar aset program yang mana telah dilakukan penganalisisannya oleh kami atau saya, dan hal ini telah sesuai dengan PSAK 024 paragraf 8. Kemudian selanjutnya ada PSAK 025. Ini merupakan salah satu pernyataan standar akuntansi keuangan yang membahas tentang kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi serta kesalahan, dan tujuannya berikut dapat dilihat di layar PPT. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup dan substansi dengan masing-masing penjelasannya yang dapat dilihat di layar PPT. Selanjutnya langsung saja pada implementasi PSAK nomor 25, di mana dalam laporan PT Astra Agro Lestari ini telah dipaparkan mengenai kebijakan akuntansi secara signifikan, yang mana dalam pengungkapan tentang kebijakan akuntansi signifikannya terdapat dasar penyusunan laporan konsolidasian, prinsip-prinsip konsolidasi, kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, persediaan, tanaman produktif, aset tetap, aset biologis, perkebunan plasma, dan lain-lainnya, di mana pengakuan pendapatan dan beban penjabaran mata uang asing, transaksi dengan pihak berelasi, serta lain-lainnya telah menghasilkan informasi yang relevan, netral, serta lengkap, di mana hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 25, seperti gambar tampilan di PPT yang bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya,
Mengenai perubahan estimasi akuntansi dalam CALK, PT Astra Agro Lestari ini telah dijelaskan pada poin penerapan pernyataan standar akuntansi baru, di mana dalam CALK konsolidasi yang 31 Desember 2020 dan 2021 ini, entitas telah menerapkan standar revisi yang berlaku efektif pada tahun 2021, yang mana entitas ini telah menyatakan bahwa dengan menerapkan standar revisi baru ini, tidak akan menimbulkan dampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasiannya. Dan terakhir, analisis kepatuhan PSAK pada PT Astra Agra Lestari ini, standar revisi yang belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 itu terdapat pada 01, PSAK 01, 16, 22, 25, 57, 69, 71, dan 73, di mana entitas masih mempelajari dampak apa sih yang mungkin timbul atas penerbitan PSAK ini dalam laporan keuangan konsolidasian perusahaan yang salah satunya juga mengenai PSAK 025 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari PSAK 025 ini, di mana laporan keuangan PT Astra Agro Lestari ini dapat diketahui bahwa telah menerapkan PSAK 25 yang mana bila kita lihat dari pernyataan dan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dalam kebijakan akuntansinya secara signifikan pada PT ini telah menjelaskan prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang telah diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya. Sehingga dalam CALK PT Astra Agro Lestari Tbk ini pun telah dijelaskan secara rinci mengenai perubahan kebijakan akuntansi dalam penerapan pernyataan PSAK-nya, di mana entitas pun telah menerapkan standar revisi yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tahun atau setelah tanggal 1 Januari 2021. Dinyatakan tidak menimbulkan dampak signifikan pada laporan akuntansi konsolidasian, terutama pada penerapan PSAK 022, Amandemen 2019, kemudian PSAK 55, 60, 71, dan 73 Amandemen 2020. Lalu untuk yang belum berlaku efektif, seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dengan PSAK 1, 16, 25, Amandemen 2021, PSAK 022, 69, 71, dan 73 Amandemen 2020, sebab halnya PT Astra Agro Lestari Tbk masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan PSAK tersebut. Kemudian, implementasi PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi PSAK nomor 56 terhadap PT Astra Agro Lestari Tbk. Sebelumnya di sini saya akan membahas mengenai deskripsi dan tujuan PSAK nomor 56, di mana PSAK nomor 56 ini merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang menyajikan tentang laba per saham. PSAK nomor 56 ini memiliki tujuan untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama. Next. Lalu ada ruang lingkup dan isi substansi PSAK 56 yang terdapat 4 bagian. Yang pertama ada pengukuran, yang kedua ada penyesuaian retrospektif, yang ketiga ada penyajian, dan yang terakhir ada pengungkapan. Next. Ini implementasi PSAK nomor 56 pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Dapat dilihat pada kedua gambar yang tertera di PPT untuk gambar grafik laba per saham itu, diketahui untuk tahun 2019 itu sebesar 109,7%, tahun 2020 sebesar 432,8%, dan untuk tahun 2021 itu sebesar 1024,3%. Yang jika dilihat terjadi kenaikan tiap tahun untuk laba per sahamnya. Lalu untuk gambar kedua yaitu laba yang diatribusikan itu berdasarkan penyajian laba per saham pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi yang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 itu dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp1.024,25, sedangkan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp432,84, di mana yang artinya terdapat kenaikan laba per saham dasar sebesar Rp591,41. Maka untuk laba per saham PT Astra Agro Lestari Tbk dapat diketahui tidak memiliki efek yang berpotensi saham yang bersifat dilutif, sehingga tidak ada dampak dilusian pada perhitungan laba per saham. Next. Bisa dilihat juga di sini ada gambar mengenai catatan atas laporan keuangan mengenai laba per sahamnya. Jika dikaitkan dengan informasi PSAK nomor 56 dengan laporan CALK PT Astra Agro Lestari Tbk mengenai laba per sahamnya yang ingin menunjukkan jika laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas itu dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar, di mana untuk tahun 2020 dan tahun 2021 itu memiliki rata-rata tertimbang sebesar Rp1.924.688.033, yang artinya PT Astra Agro Lestari Tbk sudah sesuai menerapkan dengan PSAK nomor 56. Next. Kesimpulan mengenai implementasi PSAK 56 pada PT Astra Agro Lestari Tbk ini jika dikaitkan dengan laporan keuangan mengenai laba per sahamnya, PT ini untuk tahun 2020 dan 2021 itu mulai dari pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya sudah sesuai dengan PSAK nomor 56, di mana dapat diketahui bahwa laba per saham PT Astra Agro Lestari Tbk dalam pengukurannya telah sesuai dengan PSAK nomor 56, di mana entitas telah menggunakan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar sebagai pembagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas. Kemudian untuk penyajian dan pengungkapannya telah dijelaskan secara rinci dan sesuai PSAK nomor 56 pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, serta diungkapkan pada CALK-nya untuk laba per sahamnya, yang mana CALK-nya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Berikut ada deskripsi tujuan ruang lingkup serta substansi yang dapat dilihat di PPT. Lanjut saja untuk implementasi pada PSAK 71 pada PT Astra Agro Lestari. Pada tanggal 1 Januari 2020, grup telah menilai model bisnis mana yang berlaku untuk aset keuangan yang dimiliki grup dan telah mengklasifikasikan instrumen keuangannya dalam kategori yang sesuai dengan PSAK 71, di mana pengakuannya entitas mengakui keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan yang jika dan hanya jika menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 71 yang mensyaratkan kerugian sepanjang masa yang diharapkan harus diakui dari pengakuan awal instrumen keuangan. Selanjutnya ada klasifikasi aset dan liabilitas keuangan. Pertama ada aset keuangan dan derivatif. Aset keuangan dan derivatif sendiri terdiri atas kas, setara kas, piutang, persediaan, aset biologis, uang muka, pajak, investasi, piutang, aset dan aset pajak tangguhan. Di mana aset non derivatif sendiri adalah aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. Selanjutnya ada liabilitas keuangan yang sama halnya dengan aset keuangan, di mana biaya tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. Yang selanjutnya ada aset derivatif. Aset derivatif sendiri terdiri atas kas dan setara kas, piutang usaha, piutang jangka panjang, dan piutang lain-lain yang di dalam penerapannya terdapat pada mata uang asing. Selanjutnya ada modal saham dan ada tingkat suku bunga. Selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran pada PSAK 71 aset keuangan non derivatif dan liabilitas keuangan diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika efek diskontonya tidak material. Sedangkan pada aset derivatif, pengukuran nilai wajar atau cross currency interest rate swaps ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga dan nilai tukar konversian yang diberikan oleh bank atas kontrak yang dimiliki grup. Selanjutnya ada instrumen lindung nilai, di mana nilai tukar mata uang asing sehubungan dengan liabilitas yang diakui dan lindung nilai atas harga komoditas sehubungan dengan kontrak penjualan yang akan datang atau lindung nilai atas arus kas. Selanjutnya ada penyajian PSAK 71. Di mana laporan keuangan yang disajikan oleh PT Astra Agro Lestari ini menerapkan kebijakan yang sesuai dengan PSAK 71. Instrumen keuangan yang dimiliki PT Astra Agro Lestari disajikan dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 71 pada PT Astra Agro Lestari Tbk telah mampu melakukan pengakuan, klasifikasi, pengukuran serta penyajian sesuai dengan PSAK 71. Informasi yang diberikan juga dapat dipastikan relevan. Dalam catatan atas laporan keuangan juga disebutkan bahwa grup menerapkan standar revisi yang berlaku efektif pada tahun 2020 dan 2021, namun tidak menimbulkan dampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian. Perubahan kebijakan akuntansi grup telah dibuat seperti yang diisyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan PSAK 71 pada laporan keuangan telah memenuhi standar yang tersusun dalam PSAK 71. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah semua analisis dapat disimpulkan bahwa PT Astra Agro Lestari Tbk itu telah melakukan penerapan PSAK nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 18, nomor 24, nomor 25, nomor 56, dan nomor 71. Di mana dalam menganalisis kesesuaian aturan penerapan PSAK dalam pelaporan keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk ini disesuaikan dengan aturan sebagaimana mestinya secara saksama dan mematuhi detail yang diterapkan oleh standar akuntansi keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia Global secara mendalam. Oleh karena itu, pada laporan PT Astra Agro Lestari Tbk menyatakan bahwa perseroan atau entitas telah menaati peraturan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kemudian berdasarkan kegiatan Project Based Learning yang telah kelompok kami jalankan selama 1 semester untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, kami tentunya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman dalam mengobservasi perusahaan publik yang menjadi objek amatan dalam pengimplementasian PSAK 03, 5, 7, 8, 18, 24, 25, 56, serta 71 pada PT Astra Agro Lestari Tbk, dan ada pun manfaat-manfaat yang dapat kami ambil dari Project Based Learning ini. Yang pertama, kami mendapatkan wawasan baru mengenai teknis pelaporan, pencatatan, penyajian, dan analisis transaksi keuangan pada laporan keuangan, serta pengakuan dari tiap-tiap instrumen keuangan pada laporan keuangan. Kemudian kami mendapatkan pengetahuan tentang isu yang diatur dalam beberapa PSAK yang telah dipelajari selama 1 semester penuh atau semester 3 ini. Dan terakhir, mengetahui tingkat tanggung jawab perusahaan dalam menaati peraturan OJK terkait keterbukaannya atas informasi atau fakta material dalam Corporate Social Responsibility CSR mereka yang dapat diakses dalam situs web resmi perusahaan. Adapun referensi yang dapat dilihat di layar PPT. Dan demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pembelajaran untuk seluruh lapisan masyarakat ataupun yang menonton video ini. Terakhir, saya selaku moderator dan rekan lainnya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata selama berjalannya presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.